Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semua yang sedang berjuang di strata 1? Semoga semua tetap dalam lindungan Tuhan ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, terutama tetap menerapkan protokol kesehatannya ya. Oh ya, selamat datang di podcast pertama saya. Perkenalkan, nama saya Sanieti Dewi, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sedang melakukan KPM tematik berbasis DR Mensos. Tepat pada tanggal 8 Maret sampai 21 April, waktu saya menelusuri pengamatan saya di Desa Payatampah. Di podcast kali ini, saya mau membahas tentang perekonomian tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi sebuah pendidikan. Ketika mendengar kata ekonomi, apa ekonomi? What's ekonomi? Apa sih ekonomi itu? Bahkan kata ekonomi sudah lumrah ya kita dengar, tetapi masih banyak yang tidak paham apa itu ekonomi. Ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar mencapai tujuan tertentu. Atau lebih mudah kita ingat, ekonomi itu merupakan sarana yang memenuhi kebutuhan kita. Ketika ditanya, apa sih itu pendidikan? Dan apa kaitannya pendidikan dengan ekonomi? Menurut saya, pendidikan itu merupakan sarana yang membutuhkan ekonomi. Ketika mendengar sebuah kata pendidikan, terkadang ada yang menafsirkan pendidikan itu mahal, sehingga banyak yang kita jumpai di luaran sana yang tidak lagi melanjutkan pendidikan karena lemahnya perekonomian. Dari hasil interview beberapa hari yang lalu, mereka mengatakan bahwa penghambat terbesar bagi sebuah pendidikan adalah kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya teringat sebuah hadis yang mengatakan, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu diawali dengan niat. Apa pendapat mereka ketika ada yang mengatakan perekonomian adalah penghambat bagi sebuah pendidikan? Jadi pendapat saya tentang perekonomian menjadi salah satu penghambat bagi pendidikan itu tidak benar, karena yang saya pahami banyak siswa atau mahasiswa yang mendapatkan pendidikan itu dari latar belakang yang berbeda-beda, dari kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, itu semua bisa mendapatkan pendidikan. Terlebih sekarang banyak program-program pemerintah ataupun beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau dibilang perekonomian menjadi penghambat untuk pendidikan, itu menurut saya pribadi itu tidak benar. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak takut melanjutkan pendidikan karena lemahnya perekonomian. Dengan adanya kemauan di diri kita, kita bisa mencari informasi-informasi lembaga yang dapat menggratiskan sebuah pendidikan.
seperti tadi yang dikatakan bahwa sangat banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Jadikanlah diri kita seseorang yang merakit-rakit ke hulu, dan pastinya kita menginginkan bersenang-senang kemudian. Dan juga tidak sedikit yang kita tahu, teman-teman yang sedang menempuh pendidikan sambil bekerja. Disinilah yang menjadi ukuran saya, di mana perekonomian tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi sebuah pendidikan, karena dengan adanya kemauan di diri kita, bukanlah perekonomian yang menjadi penghambat bagi sebuah pendidikan, melainkan kemauan. Ayo come on, semangat, sebab kita adalah penerus bangsa. Kita merupakan nahkoda yang akan mengarahkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama bagi Indonesia yang sejarah beliau tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Beliau pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Wow, begitu besarnya peran pemuda, karena pemuda merupakan peluru terbesar bagi bangsa dan negara. Pesan saya untuk teman-teman untuk tidak takut melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena lemahnya perekonomian. Ingat, selagi ada kemauan di diri kita, innamal a'malu binniyat. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Saya Saniati undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.